Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Januardi, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Lombok Timur. Kali ini saya akan mencoba memaparkan kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di tugas Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Vika Aryani selaku fasilitator saya dan Bapak Muhammad Taisir selaku pengajar praktik saya yang saya hormati juga. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, di video kali ini saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percayai dengan murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan refleksi yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Jadi, yang saya percayai sebelum saya mempelajari modul ini adalah saya sering mendominasi pembelajaran karena saya selalu menggunakan metode ceramah. Yang kedua, pembelajaran hanya fokus pada ketercapaian materi dan KKM. Asalkan nilai-nilai anak itu sudah memenuhi KKM, maka saya anggap anak-anak sudah paham tentang materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya juga kurang memahami karakter anak. Saya jarang memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alamnya anak. Selanjutnya, siswa saya juga sering pasif dan motivasinya kurang karena metode saya hanya metode ceramah. Selanjutnya, suasana kelas yang penting tertib dan anak-anak tidak ribut. Selanjutnya, pertanyaan refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah saya belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka saya sangat menyadari betul bahwa apa yang sudah saya lakukan sebelumnya ternyata kurang tepat. Dan sekarang saya sudah paham bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Dan pembelajaran yang saya lakukan selanjutnya adalah harus berpusat kepada murid. Anak-anak harus dilibatkan dalam proses pembelajaran. Dan saya juga harus menghargai setiap karakter anak yang berbeda-beda. Dan saya juga harus melihat kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Selanjutnya, saya juga harus membuat pembelajaran menjadi menarik untuk meningkatkan semangat belajarnya anak-anak. Selanjutnya, saya juga harus memberikan kebebasan dan menuntun anak untuk berkarya sesuai dengan bakat dan minat dan kreativitas mereka masing-masing. Pertanyaan refleksi yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik
agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkan membuat kesepakatan kelas bersama tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung semua masukan dan membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak. Selanjutnya, saya akan juga menerapkan membuat model pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan anak-anak. Menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, demikianlah tugas mandiri saya di koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dari video yang tadi, ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, pendidikan seharusnya menuntun anak sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Yang kedua, pendidikan seharusnya menghamba kepada anak. Yang ketiga, pendidikan sejatinya seharusnya bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan atau ilmu akademis, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak yang baik, supaya anak-anak memiliki akhlak yang baik dan budi pekerti yang baik, sehingga mereka menjadi generasi emas di masa akan datang untuk negara, bangsa, dan agama. Kepada Ibu Fasil, Ibu Fika Aryani, dan pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Taisir, terima kasih atas bimbingannya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.